Eternal Secret King, Chapter 366. Bab 366, Menuai. Setidaknya ada ribuan pembudidaya yang berkumpul sekarang. Namun, saat ini, di luar halaman benar-benar sunyi, seolah-olah semua orang tercekik dan tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi terlalu tragis. Four Mounted Bandit terkenal karena fisik dan kemampuan tempur jarak dekat mereka. Di antara mereka, Bao Yunfeng sangat cepat dan gesit. Dia praktis tak terkalahkan di antara 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian dan hanya bisa dijatuhkan oleh 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan percaya bahwa Bao Yunfeng akan dibunuh dengan cara dicekik dalam pertempuran jarak dekat oleh penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian, mati tanpa mayat. Lebih dari itu, tidak ada yang percaya bahwa seseorang akan berani membunuh Bao Yunfeng di kota Suantian. Ini besar, kematian Bao Yunfeng tidaklah penting. Masalahnya adalah bahwa banyak pembudidaya yang tidak bersalah mungkin terlibat oleh kemarahan dari 3 bandit berkuda yang kejam lainnya. Di lantai 2, pria berjubah putih itu meletakkan kipasnya dan tiba-tiba bertanya dengan mata berbinar, "Paman Liang, apa pendapatmu tentang orang ini?" Dia sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, kejam dan tegas dalam membunuh. Paman Liang menjawab dengan suara rendah, namun, anak itu kurang ajar dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Meskipun dia lugas, sekarang tidak ada ruang untuk mundur melawan 4 bandit berkuda dan dia pasti akan mati. Aku sebenarnya agak tertarik padanya, pria berjubah putih itu tersenyum lembut dan berkata. Sambil mengerutkan kening, Paman Liang bertanya, kamu berniat merekrutnya, Tuan Muda? Memang, pria berjubah putih itu mengangguk. Paman Liang melanjutkan, merekrutnya sekarang sama dengan menyinggung 4 bandit berkuda. Itu tidak rasional. Alasan mengapa kami memasuki medan perang kuno kali ini adalah untuk reruntuhan eliksir pulsek. Tidak nyaman bagi kami untuk membuat musuh yang begitu kuat. Berhenti sejenak, Paman Liang menambahkan, saat ini, Glass Palace, Malevolent Earthsect, dan beberapa faksi kuat lainnya sedang berkeliaran di sekitar kota Suantian. Kemungkinan besar mereka semua ada di sini untuk reruntuhan eliksir pulsek. Dibandingkan dengan Glass Palace dan Malevolent Earthsect, kami kekurangan ahli top dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kita harus berhati-hati, Tuan Muda. Pakar top, pria berjubah putih itu tersenyum dan memalingkan matanya yang indah, menatap pembudidaya berjubah hijau di halaman. Ada satu di sana, bukan? Dia, Paman Liang tertawa. Meskipun saya sudah tua, saya tidak pada usia di mana mata saya mengecewakan saya. Sementara orang itu kuat dalam pertarungan jarak dekat, saya tidak berpikir dia cukup di level ahli top, kan? Pria berjubah putih itu tersenyum tanpa menjawab. Di halaman. Setelah membunuh Bao Yunfeng dengan Anaconda Strangle, Su Zimo berdiri di genangan darah, jubah hijaunya bernoda merah darah. Memancarkan aura pembunuh, tatapannya setajam silet dan membawa niat membunuh yang mematikan. Membunuh. Alih-alih mundur setelah kematian Bao Yunfeng, ratusan penjahat aneh itu berteriak dengan marah dan menyerbu ke arah Su Zimo sambil memegang pedang melengkung yang mengerikan. Ini adalah sifat para nekat, tidak ada dari mereka yang takut mati. Kuda-kuda ganas yang mereka tunggangi semuanya adalah roh iblis di ranah Yayasan Pendirian. Dengan mata merah dan kekuatan yang menakutkan, para pembudidaya pasti akan tercabik-cabik jika ditabrak oleh kuda-kuda itu. Debu mengepul saat ratusan pembudidaya aneh menyerang dengan niat mengancam. Jika ada orang lain yang hadir, mereka akan langsung mengelak ketika berhadapan dengan pasukan seperti itu, takut mereka akan dihancurkan menjadi lumpur. Namun, Su Zimo tidak mundur atau menghindar, matanya berbinar saat garis keturunannya bergejolak dengan suara tsunami yang dahsyat bercampur dengan gemuruh guntur. Kekuatannya meningkat secara besar-besaran dengan mengaduk garis keturunannya. Bang, menghembuskan napas, Su Zimo mengulurkan sepasang telapak tangan raksasa dan mendorong kepala 2 kuda yang sedang menyerbu. Seketika, lengan bajunya meledak, memperlihatkan 2 lengan robek di mana otot-ototnya diikat inci demi inci. Seperti baja cair, mereka memancarkan perasaan kekuatan yang luar biasa. Momentum pengisian, kuda yang berlari kencang sangat kuat. Di samping para pembudidaya, bahkan di hutan, hanya sedikit roh iblis yang berani melawannya secara langsung. Namun, kedua kuda itu ditekan di tempat oleh telapak tangan Su Zimo dan tidak bisa maju 1 inci pun. Kaki Su Zimo tenggelam jauh ke dalam lumpur saat dia berdiri seperti dewa kuno dengan tatapan yang dalam dan tak tergoyahkan. Karena lengah, kedua penjahat yang menunggangi kuda itu terlempar. Sedikit gemuk dan Si Jian masing-masing memegang kapak raksasa dan batang baja mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka mengakhiri hidup kedua pria yang dikirim terbang ke udara dalam keadaan linglung sesaat. Tidak mungkin kedua kuda itu bisa menahan guncangan tabrakan antara 2 kekuatan besar saat mereka merintih dan mati di tempat, tubuh mereka hancur dan urat serta tulang mereka hancur. Pengendara di belakang mereka tidak bisa berhenti tepat waktu dan semuanya jatuh ke tanah berantakan. Di sisinya, seekor kuda menyerbu ke arah dada Su Zimo. Mencibir, Su Zimo melangkah maju dan mengangkat lututnya, menabrak seperti kuda juga. Bang, kuda iblis roh raksasa dikirim terbang oleh manusia yang tampaknya kecil dan meledak di udara, berubah menjadi kabut darah. Mengaum. Saat itu juga, Night Spirit menurunkan tungkai depan dan kepalanya dalam sikap ofensif, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dari dalam tenggorokannya. Kuda iblis roh yang awalnya membunuh dan dipenuhi dengan semangat juang langsung ketakutan karena ketakutan tak terbatas bersinar di mata mereka. Tak satu pun dari roh-roh jahat itu yang mengenali Night Spirit. Namun, ada ketakutan yang mengakar yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka sebagai tanggapan atas raungan itu. Beberapa kuda menggigil dan tertekuk ke tanah, kencing dan buang air besar karena inkontinensia. Beberapa kuda tampaknya menjadi gila saat mereka melemparkan para pembudidaya di punggung mereka. Mendorong kerumunan menjauh, mereka melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, semua penjahat berada dalam kekacauan. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut karena kesan mereka terhadap Night Spirit berubah secara bertahap. Meskipun mereka bukan bagian dari konflik, mereka merasakan ketakutan saat Night Spirit meraung dan hampir berbalik untuk melarikan diri. Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan 18 pedang terbang melayang di depannya. Berdengung, bergetar pada saat yang sama dengan dengungan yang menggema, 18 pedang terbang bersinar tanpa henti dengan cara yang mempesona. Pedang terbang kelas tertinggi. Semuanya adalah pedang terbang tingkat tertinggi. Petik 2. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk dapat mengumpulkan 18 pedang terbang kelas atas? Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Di lantai 2, pria berjubah putih dan Paman Liang berseru pelan bersamaan. Paman Liang mengerutkan kening dengan ekspresi aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Ada yang tidak beres. Ke-18 pedang terbang itu identik dalam hal panjang, lebar, tebal, dan bahkan pola rohnya. Mereka tampaknya tidak dicampur. Sebaliknya, mereka seharusnya berasal dari Weapon Refinement Master yang sama.
Seperti yang diharapkan, dia harus menjadi master formasi pedang. Tiba-tiba, pria berjubah putih itu berkata. Sebelum pria berjubah putih menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo melambaikan tangannya di halaman dan 18 pedang terbang terjalin dalam kehampaan, meninggalkan bekas pedang di belakang mereka. Suara mendesing, cahaya formasi bersinar terang dan menerangi langit malam. Tepat setelah itu, 18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya mengarah keluar secara serempak, membentuk piringan melingkar berbentuk pedang raksasa. 18 sinar pedang ki dilepaskan seperti terik matahari dan sangat menyilaukan. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Pergi. Su Zimo menunjuk ke depan. Dis melingkar berbentuk pedang menyerbu ke kerumunan, berputar-putar di sekitar para penjahat. Ki darah tanpa batas dilepaskan dan kabut darah terbentuk saat anggota tubuh dikirim terbang. Eternal Secret King, Chapter 367. Bab 367, Eliksir Yang Sekte. Tuan Formasi Pedang, dia adalah Master Formasi Pedang. Tidak heran dia bisa mencapai kota Suantian meski hanya berada di 4 yayasan meridian. Jadi, itu rahasianya. Master Formasi Pedang sangat langka di dunia kultivasi dan semua orang terkejut. Di lantai 2, Paman Liang menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbisik, kekuatan membunuh dari formasi pedang itu sangat kuat. Apakah kamu mengenalinya, Paman Liang? Pria berjubah putih itu bertanya. Setelah beberapa lama, Paman Liang menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan formasi pedang itu tidak lebih lemah daripada Sekte Arai kuno. 4 kelompok ortodoks adalah Eliksir Yang Sek, Tousan Kren Sek, Hundred Refinement Sek, dan Ancient Arai Sek. Mengumpulkan semua eliksir, senjata, jimat, dan master formasi teratas di daratan Tianhuang, itu adalah surga bagi para pembudidaya jenis ini. Semua master formasi pedang yang terkenal di dunia kultivasi sebagian besar berasal dari Sekte Arai kuno. Paman Liang menggelengkan kepalanya lagi. Sayang sekali kultivasinya terlalu rendah. Jika dia berada di pendirian Yayasan 7 Meridian, dia pasti akan mampu bertahan melawan murid warisan Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat hanya dengan formasi pedang itu saja. Ayo turun dan lihat. Pria berjubah putih itu bangkit dan memimpin jalan. Paman Liang membujuknya, Tuan muda, pria itu tidak akan hidup lama meskipun potensinya sangat besar. Dia akan mati saat 3 bandit berkuda lainnya kembali ke kota Suantian. Benar-benar bukan pilihan bijak untuk merekrutnya sekarang. Belum tentu, pria berjubah putih itu tersenyum penuh arti. Di halaman, semua penjahat adalah 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Jika mereka bekerja sama melawan Su Zimo, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang tidak diperhitungkan dan bahkan mungkin bisa menghancurkan formasi pedang cahaya lilin. Tapi sekarang, formasi mereka tersebar ke dalam kekacauan oleh Su Zimo dan Night Spirit dan berantakan, tidak mungkin mereka bisa menghadapi kekuatan membunuh dari formasi pedang cahaya lilin pada saat ini. Dentang, dentang, suara pedang berdering tak henti-hentinya, disertai jeritan tragis. Kehidupan dituai tanpa ampun seperti rumput saat para penjahat benar-benar kehilangan nyawa mereka. Rumah bobrok itu diwarnai dengan darah. Mengesampingkan daging, bahkan senjata roh kelas atas akan hancur jika disedot oleh formasi pedang cahaya lilin. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Pada saat ini, bahkan para nekat tidak tahan lagi karena mereka berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Dalam sekejap mata, halaman hanya menyisakan mayat yang masih hangat. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Bagi mereka, sosok bernoda merah yang berdiri di genangan darah itu menyerupai asura yang baru saja keluar dari neraka. Sekarang Bao Yunfeng sudah mati, pria itu pasti akan hancur ketika 3 bandit berkuda lainnya kembali. Mungkin tidak, mereka pasti akan meninggalkan tempat ini besok pagi dan kabur jauh. Mereka mungkin bisa lolos dari bencana ini. Fufu, orang yang berbicara di awal mencibir, apakah menurutmu ketiga bandit berkuda itu bodoh? Mereka telah bertahan hidup di hutan selama bertahun-tahun dan berspesialisasi dalam melacak orang. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari mereka. Su Zimo menyingkirkan 18 pedang terbangnya serta tas penyimpanan Bao Yunfeng dan yang lainnya. Dia tenang seperti biasa, acuh tak acuh terhadap gosip di sela-sela. Ji Chengtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Kerumunan secara bertahap bubar. Merasakan sesuatu, Su Zimo melirik ke samping dan melihat seorang pria berjubah putih berjalan mendekat. Pria berjubah putih itu sangat tampan dan bisa digambarkan sebagai sempurna. Sekilas, dia tampak lebih cantik dari seorang wanita. Namun, yang mengejutkan Su Zimo adalah fakta bahwa seorang lelaki tua berjanggut panjang mengikuti di belakang lelaki berjubah putih itu. Meskipun tidak ada batasan usia untuk medan perang kuno, orang-orang yang masuk biasanya adalah orang-orang jenius dan berbakat dari generasi sekarang. Kemunculan tiba-tiba seorang lelaki tua sangat mencolok. Selain itu, persepsi roh Su Zimo memberitahunya bahwa lelaki tua itu sangat berbahaya. Setelah memasuki medan perang kuno, Su Zimo telah melewati beberapa pertempuran. Namun, dia tidak pernah mengalami aura seperti itu dari kultivator lain. Itu sangat menakutkan sehingga membuat jantung seseorang berdebar. Su Zimo menatap pria tua itu dalam-dalam sebelum memusatkan perhatiannya pada pria berjubah putih itu lagi. Pria berjubah putih itu melambai dan memegang kipas lipatnya di belakangnya sambil menangkupkan tangannya yang lain sambil tersenyum. Saya Tang Yu. Bagaimana saya memanggil Anda, rekan Taois? Su Zimo. Tatapan Su Zimo tertuju pada lencana sekte di pinggang pria itu saat dia menjawab tanpa ekspresi. Siapapun yang berani menampilkan lencana sekte mereka di medan perang kuno kebanyakan berasal dari sekte atau faksi utama. Sementara puncak Ethereal adalah salah satu dari 5 sekte utama dalam wilayah dinasti Zhou besar, itu tidak seberapa di daratan Tianhuang. Su Zimo dan yang lainnya hanya menggantung tas penyimpanan di pinggang mereka. Meskipun Su Zimo dapat menebak bahwa latar belakang pria berjubah putih itu jauh dari sederhana, dia tidak dapat mengidentifikasi lencana sekte atau motif yang terakhir. Tang Yu menjentikkan kipas lipatnya dengan pergelangan tangannya yang ramping dan melambaikannya dengan lembut. Rekan Taois, kamu baru saja tiba di kota Suantian jadi aku pikir kamu mungkin tidak memiliki banyak pemahaman tentang 4 bandit berpasangan. Namun, saya tahu beberapa hal tentang mereka. Saya bersedia mendengarnya secara detail, Su Zimo mengangguk. Yang disebut 4 bandit berkuda disusun berdasarkan dole, serigala, harimau, dan macan tutul. Masing-masing menunggangi sisa-sisa binatang purba berbeda yang sangat kuat. Di antara mereka, pemimpinnya, Chai Li, berada di pendirian Yayasan 7 Meridian. Yang lainnya semuanya berada di puncak pendirian Yayasan 6 Meridian dan dapat naik ke pendirian Yayasan 7 Meridian kapan saja. Tang Yu melanjutkan, di kota Suantian, 4 bandit berkuda bukanlah yang terkuat. Namun, alasan mengapa faksi teratas lainnya tidak mau melawan mereka adalah karena keberadaan penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian di antara 4 bandit berkuda. Sekarang Bao Yunfeng sudah mati, kamu telah menabur perseteruan yang mendalam dengan 3 bandit berkuda lainnya dan tidak ada ruang untuk negosiasi.
Bahkan jika Anda melarikan diri dari kota Suantian, mereka akan memburu Anda dan pertempuran tidak akan terhindarkan. Tang Yu berbicara dengan percaya diri dan Su Zimo tetap diam, menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Su Zimo bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku bisa membantumu, pernyataan Tang Yu mengejutkan. Oh, Su Zimo mengangkat alisnya. Tidak ada seorang pun di sisinya sekarang karena dia telah menyinggung 4 bandit berkuda, dia tidak menyangka ada orang di kota Suantian yang akan menawarkan untuk membantunya. Tang Yu menambahkan, tentu saja, dengan bantuan, saya tidak bermaksud bahwa saya sepenuhnya berada di pihak Anda untuk melawan 4 bandit berpasangan. Itu tidak akan menguntungkan saya. Namun, mengubah topik, Tang Yu melanjutkan, saya dapat menghilangkan semua beban yang Anda miliki. Apa maksudmu? Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Tatapan Tang Yu melesat melewati Ji Chengtian dan yang lainnya sebelum mendarat di Su Xiaoning. Setelah merenungkan beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, gadis ini adalah seorang eliksir refinement master, kan? Su Zimo tidak menjawab dan tanpa ekspresi. Namun, Su Xiaoning tercengang dan syok melintas di matanya. Sejak awal, dia tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan penyempurnaan eliksir. Namun, pria tampan di depannya segera mengetahui identitasnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Ketika dia melihat reaksi Su Xiaoning, Tang Yu tersenyum lembut dan mengangguk. Sepertinya aku benar. Dia melanjutkan, gadis ini tidak akan banyak membantu setelah pertempuran dengan 4 bandit berkuda dimulai karena wilayah kultivasinya terlalu rendah. Sebaliknya, dia akan menjadi beban. Namun, saya dapat memastikan keselamatannya. Jika pertempuran besar pecah dan semuanya kacau, bahkan Night Spirit mungkin tidak dapat melindungi Xiaoning dari bahaya. Tang Yu melanjutkan, jika dia berbakat dalam penyempurnaan eliksir, aku bahkan bisa menawarkannya kesempatan untuk bergabung dengan sekteku. Kamu berasal dari sekte apa? Su Zimo malah bertanya. Dengan bangga, Tang Yu menyatakan, salah satu dari 4 kelompok ortodoks eliksir yang sek. Eternal Secret King, Chapter 368. Bab 368, Tuan Muda Tang. Di daratan Tianhuang, 9 faksi utama menguasai tempat itu. 9 sekte abadi, 8 ras setan, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok ortodoks, 3 keluarga bangsawan, 2 pulau dan 1 istana. Eliksir yang sekte milik salah satu dari 4 kelompok ortodoks dan memiliki dasar yang dalam, dikatakan bahwa sejarah sekte ditelusuri kembali ke zaman kuno. Sebagian besar master penyempurnaan eliksir yang terkenal di dunia kultivasi berasal dari eliksir yang sek. Kekuatan eliksir yang sekte secara alami lebih rendah dari sekte lainnya. Namun, karena kemampuan mereka dalam penyempurnaan eliksir, mereka terhubung dengan baik dengan faksi utama lainnya dan tidak ada kekurangan makhluk kuat dari dunia kultivasi yang bergabung dengan mereka. Eliksir adalah bahan habis pakai yang penting. Baik itu untuk kultivasi atau di medan perang, mereka sangat penting. Eliksir yang sekte adalah salah satu faksi utama dalam kota Suantian. Sebagai murid warisan dari sekte eliksir yang, Tang Yu memang memenuhi syarat untuk mengajukan klaimnya. Su Xiaoning sangat tersentuh setelah mendengar kata-kata eliksir yang sekte saat matanya berbinar. Dia memandang Su Zimo dengan penuh harap tetapi tetap diam dengan patuh. Su Zimo tetap diam dan ragu-ragu. Tiba-tiba, mata Tang Yu dipenuhi dengan tekad dan dia berkata, jika, dan maksud saya jika, Anda dapat bertahan 15 menit melawan serangan dari 3 bandit berkuda lainnya, eliksir yang sekte akan datang membantu Anda. Tuan muda, Paman Liang mengerutkan kening dan mau tidak mau mengingatkan. Bagi Paman Liang, itu tidak cukup menjadi alasan bagi sekte eliksir yang untuk maju bahkan jika Su Zimo dapat bertahan 15 menit melawan 3 bandit berkuda lainnya. Saat mereka melakukannya, itu berarti menjadi musuh dengan 3 bandit berkuda dan jika mereka tidak menanganinya dengan baik, itu akan menghasilkan pertempuran berdarah. Itu terlalu berisiko. Meskipun pria ini memiliki potensi besar, dia tidak layak, bisik Paman Liang. Tang Yu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas saat dia melihat ke arah Su Zimo, menunggu jawaban yang terakhir. Kenapa kamu membantuku? Su Zimo memandang Tang Yu dan bertanya dengan tenang. Kekaguman melintas di mata Paman Liang saat melihat reaksi Su Zimo. Meskipun dia tidak merekomendasikan Tang Yu membantu Su Zimo, dia mengakui fakta bahwa kultivator berjubah hijau ini juga berbakat. Jika itu orang lain, mereka akan segera menyetujui kesepakatan bebas yang begitu manis. Namun, pria ini masih rasional dan tidak langsung menyetujuinya. Segala sesuatu yang lain, ketenangannya sendiri jauh lebih unggul dari murid lain dari generasi muda. Tang Yu tersenyum. Ada 2 alasan kenapa aku ingin membantumu. Pertama, secara alami karena alasan egois. Saya menghargai potensi Anda. Su Zimo tidak terlalu berhati-hati saat melihat betapa jujurnya Tang Yu. Mengangguk, dia memberi isyarat agar yang terakhir melanjutkan. Tang Yu menambahkan, kedua, cukup menyenangkan melihat seseorang menolak rayuan Bao Yunfeng di kota Suantian dan malah membunuhnya. Saya terkesan. Tidak ada yang perlu dibuat terkesan. Aku hanya tidak ingin berada di liga yang sama dengan 4 bandit berkuda, jawab Su Zimo dengan santai. Itulah intinya. Melambaikan kipas lipatnya, Tang Yu menunjuk ke arah kerumunan yang berangsur-angsur menghilang. Saya jamin bahwa sebagian besar pembudidaya di kota Suantian tidak ingin berada di liga yang sama dengan 4 bandit berpasangan. Namun, tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi 4 bandit berkuda, apalagi melawan mereka. Pada awalnya, setiap pembudidaya mungkin bercita-cita menjadi orang yang adil dan benar. Namun, seiring berjalannya waktu, tekad mereka memudar dan akhirnya mereka tunduk pada kenyataan yang kejam. Faktanya, mereka bahkan mungkin berubah menjadi tipe orang yang pernah mereka pandang rendah. Namun, kamu berbeda. Tatapan Tang Yu akhirnya tertuju pada Su Zimo saat dia berkata dengan nada cerah, aku masih bisa melihat tekadmu, keyakinanmu. Tidak banyak orang yang bisa tetap setia pada hati mereka dan maju dengan berani di dunia kultivasi. Kamu adalah salah satu dari mereka. Ji Chengtian dan yang lainnya adalah yang paling emosional atas kata-kata Tang Yu. Seperti yang disebutkan Tang Yu, mereka semua membenci 4 bandit berkuda dan tidak ingin berada di liga yang sama dengan mereka. Namun, ketika Bao Yunfeng maju untuk merekrut mereka, mereka merasakan beban berat di pundak mereka dan menentang hati mereka, membawa niat untuk bersujud. Menamparkan bibirnya, Su Zimo berkata dengan sikap mencela diri sendiri, kebanyakan orang sepertiku tidak berumur panjang. Dan itulah mengapa saya di sini untuk membantu, Tang Yu tersenyum. Su Zimo sedikit linglung saat bertemu dengan kilauan di mata Tang Yu saat dia merasakan sensasi aneh melonjak di hatinya. Dengan tergesa-gesa, dia mengubah topik dan bertanya, kamu mengatakan bahwa kamu menghargai potensiku. Apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan? Itu benar, Tang Yu mengangguk. Saat ini, ada banyak tokoh kuat yang berkumpul di dalam kota Suantian semuanya demi reruntuhan sekte kuno. Pada saat itu, saya harap Anda akan berada di pihak eliksir yang sek.
Reruntuhan sekte kuno. Ji Chengtian dan yang lainnya sangat senang mendengar itu. Peluang dan harta karun di dalam reruntuhan sekte kuno lebih dari sekadar gua tempat tinggal inti emas. Lebih jauh lagi, bahkan jika para pembudidaya Glass Palace, Malevolent Earth Sect dan kelompok-kelompok ortodoks berkumpul di sini, itu adalah bukti bahwa reruntuhan itu tidak biasa. Tiba-tiba, Paman Liang berkata, itu untuk masa depan. Kami akan membicarakannya jika Anda berhasil bertahan hidup. Su Zimo merenung sejenak sebelum berkata, aku akan memberimu jawaban besok pagi. Baiklah, Tang Yu mengangguk. Tepat ketika dia akan berbalik dan pergi, Xiaoning melangkah maju dan bertanya dengan wajah yang sedikit memerah, "Ye Tuan Muda Tang, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi bahwa saya adalah seorang eliksir refinement master?" Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, teman-teman Taois, meskipun penyamaran laki-lakimu luar biasa, masih ada beberapa kekurangan. Penyamaran laki-laki, Ji Chengtian dan yang lainnya sedikit tercengang dan menoleh untuk melihat Tang Yu secara naluriah. Meskipun Tang Yu sangat tampan dengan mata seperti lukisan, ada jakun dan dadanya rata, bagaimana dia seorang wanita? Secara naluriah, Tang Yu bertanya, kekurangan apa? Meskipun aroma yang kamu pancarkan sangat samar, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Dengan mengembangkan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Su Zimo telah membersihkan lubang hidungnya dan dia jauh lebih sensitif terhadap aroma dibandingkan orang lain. Eternal Secret King, Chapter 369. Bab 369, Cara Terpisah. Ji Chengtian dan yang lainnya menyadari ketika mereka melihat reaksi Tang Yu serta dua bintik merah muda memerah di pipinya. Awalnya, Tang Yu hanya ingin menggoda Xiaoning karena main-main, namun, dia berakhir sebagai orang yang digoda. Semua orang menahan tawa mereka saat mereka bolak-balik menatap Tang Yu dan Su Zimo. Meskipun dia menyamar sebagai laki-laki, Tang Yu adalah seorang wanita dan mudah merasa malu. Tidak mungkin dia bisa menangani tatapan main-main yang semua orang berikan padanya saat dia mengangkat kepalanya dan berbalik untuk pergi dengan gusar. Xiaoning menatap pandangan belakang Tang Yu dengan bingung untuk waktu yang lama. Xiaoning, jangan memainkannya. Su Zimo terbatuk pelan dan menepuk pundak Xiaoning. Beralih untuk melihat Su Zimo, Xiaoning mengangkat alisnya sedikit. Masih agak tidak mau menerima kebenaran, dia bertanya, Tuan Muda Tang benar-benar seorang wanita. Su Zimo mengangguk. Hais. Xiaoning menghela nafas dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Su Zimo tersenyum pahit secara rahasia. Xiaoning berada pada usia di mana hati seorang gadis sedang mekar untuk berpikir bahwa rasa cinta pertamanya akan datang dari seorang wanita. Untungnya, mereka berdua sudah lama tidak berinteraksi dan tidak ada yang tersisa setelah semuanya terungkap. Tidak lama kemudian, Xiaoning pulih dan datang ke hadapan Su Zimo, berkata dengan tegas, saudaraku, aku ingin bergabung dengan sekte eliksir yang. Mengapa? Meskipun Su Zimo samar-samar bisa menebak alasannya, dia tetap bertanya. Jika ada resep obat mujarab untuk meningkatkan umur seseorang di daratan Tianhuang, itu pasti ada di eliksir yang sek. Saya ingin mencobanya. Memang, seperti yang diharapkan Su Zimo. Sebenarnya, motivasi dan alasan terbesar mengapa Xiaoning menjadi eliksir refinement master adalah karena dia ingin belajar cara memurnikan eliksir untuk meningkatkan umur seseorang. Kakak tertua mereka, Su Hong, hanyalah manusia biasa. Tanpa cara untuk berkultivasi, umurnya paling banyak 100-100. Alasan mengapa Xiaoning menjadi eliksir refinement master adalah karena dia ingin meningkatkan umur kakak tertuanya dan membuatnya hidup selama mungkin. Namun, ramuan paling langka di dunia kultivasi adalah ramuan yang bisa meningkatkan umur panjang. Ramuan dan resep itu tidak pernah muncul di wilayah dinasti Zhou besar, apalagi sekte Azure Frost. Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang Xiaoning tidak mau menyerah. Kenyataannya, Su Zimo berharap Xiaoning juga bisa bergabung dengan eliksir yang sek. Pertama, dia memiliki perseteruan yang mendalam dengan Blood Crow Palace dan kemungkinan besar dia akan mengalami bencana besar hidup dan mati saat kembali ke sekte tersebut. Jika Xiaoning bisa bergabung dengan eliksir yang sek, dia bisa menghindari malapetaka. Kedua, sekte eliksir yang adalah salah satu dari 4 kelompok ortodoks dan memiliki fondasi yang dalam dan kekuatan yang layak. Itu jauh lebih unggul dari orang-orang seperti sekte Azure Frost dan akan sesuai dengan jalur kultivasi Xiaoning. Su Zimo berkata, baiklah, aku akan meminta Night Spirit menemanimu di sana saat waktunya tiba. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang eliksir yang sek dan hanya bisa merasa lebih lega jika Night Spirit ada di sisi Xiaoning. Berbalik, Su Zimo menatap Ji Chengtian dan yang lainnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, saya akan tinggal di kota Suantian untuk saat ini. Kalian beristirahatlah sejenak untuk memulihkan energi kalian dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Sedikit gemuk mengerutkan kening dan berteriak, bro, kita akan pergi atau tetap bersama. Itu benar, Ji Chengtian juga mengangguk. Su Zimo mengabaikannya. Aku adalah target dari 3 bandit berkuda. Jika aku pergi dengan kalian, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Kekuatanku cukup untuk melindungi diriku tapi jika kalian tinggal di kota, kalian hanya akan mengorbankan nyawa kalian untuk apa-apa. Tidak perlu bertindak berdasarkan dorongan hati. Ji Chengtian dan yang lainnya diam. Mereka tahu bahwa Su Zimo menyatakan faktanya. Ada 7 meridian penggarap pendirian yayasan di antara 3 bandit berkuda dan mereka memiliki ratusan dari 6 penjahat pendirian yayasan meridian. Mengingat kekuatan Ji Chengtian dan yang lainnya, mereka tidak akan mampu bertahan melawan serangan ratusan penjahat bahkan jika mereka dalam kondisi puncak. Saat ini, bantuan yang dapat mereka berikan kepada Su Zimo hampir dapat diabaikan dan bahkan mungkin menjadi beban baginya. Meninggalkan Su Zimo dan kota Suantian mungkin merupakan pilihan terbaik bagi mereka. Pada kenyataannya, Su Zimo tidak sepenuhnya tak berdaya melawan penggarap pendirian yayasan 7 meridian. Selama dia melepaskan ki darahnya, kekuatannya akan naik ke tingkat lain dengan bantuan ki iblisnya dan dia pasti bisa bersaing dengan penggarap pendirian yayasan 7 meridian. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan menjadi target massal dan mungkin menarik musuh yang lebih kuat atau dikelilingi oleh semua pembudidaya kota Suantian. Namun, jika dia harus menyembunyikan ki iblisnya dan hanya bekerja dengan garis keturunannya, Su Zimo kemungkinan besar akan dapat menandingi penggarap pendirian yayasan 7 meridian paling banyak dengan bantuan Blood Quencher. Akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan atau bahkan membunuh penggarap pendirian yayasan 7 meridian. Pengecualian untuk itu adalah jika dia bisa membuka mulut, mata, dan ketujuh lubangnya untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang. Namun, itu tidak realistis. Dengan kata lain, satu-satunya kesempatan Su Zimo adalah bertahan selama 15 menit melawan serangan dari 3 bandit berkuda dan menunggu bantuan dari sekte eliksir yang. 15 menit, Su Zimo bergumam pelan. Kilatan dingin berkedip-kedip di matanya saat dia mulai berkultivasi.
Keesokan paginya, Tang Yu tidak muncul. Sebaliknya, seorang murid dari Sekte Eliksir yang maju dan bertanya kepada Su Zimo tentang keputusannya. Saya akan tinggal, kata Su Zimo sebelum berbalik untuk melihat Su Xiaoning. Xiaoning akan kembali bersamamu. Tolong beritahu Tuan Muda Tang bahwa saya berharap dia akan merawatnya dengan baik. Murid Eliksir yang Sek tersenyum lembut. Tuan Muda kita sudah mengharapkan ini, jadi dia memberitahu saya sebelumnya untuk memberitahu Anda agar tidak khawatir dan dia pasti akan melindungi Xiaoning dengan baik. Juga, ini adalah beberapa ramuan penyembuhan milik kakak senior. Mudah-mudahan, mereka akan berguna untuk kalian. Sebelum pergi, murid Eliksir yang Sekte menyerahkan Su Zimo sebuah tas penyimpanan yang berisi banyak botol batu giok dari berbagai ramuan. Su Zimo melirik sekilas dan tidak menemukan ramuan yang sempurna. Dia kemudian memberikan segalanya kepada Ji Chengtian dan yang lainnya. Dengan perusahaan Night Spirit, Xiaoning pergi dengan murid Eliksir yang Sekte. Su Zimo terus berkultivasi. Di bawah situasi yang begitu mendesak, meridian roh kelima di tubuhnya juga muncul dan ada kemungkinan dia bisa membukanya dalam beberapa hari ke depan. Dengan bantuan ramuan penyembuhan yang diberikan oleh Tang Yu, Ji Chengtian dan yang lainnya pulih dengan cepat dan sebagian besar sembuh keesokan harinya. Pagi ini, Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, Kakak Ji, kalian harus pergi hari ini. 3 bandit berpasangan akan kembali kapan saja sekarang. Jika kita berlarut-larut, keadaan mungkin berubah dan mungkin sudah terlambat untuk pergi. Baiklah, Ji Chengtian dan yang lainnya mengangguk tanpa ragu. Leng Rou, sedikit gemuk dan Si Jian juga bangkit satu demi satu, mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo. Di perjalanan, mereka bertiga terdiam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Setelah keluar dari kota Suantian, sedikit lemak tiba-tiba berhenti di gerbang utara. Dia berbalik dan berkata, Kakak Ji, Kakak Leng Rou dan Si Jian, aku berniat untuk menjelajahi medan perang kuno sendiri. Mari kita mengucapkan selamat tinggal di sini. Aku tidak konyol, gumam Si Jian. Leng Rou mengangguk dengan ekspresi dingin. Baiklah. Ji Chengtian tersenyum. Itu juga niatku. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah berpisah hari ini. Semuanya, harap berhati-hati. Hati-hati di jalan. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dengan kepalan tangan dan Ji Chengtian, Leng Rou, dan si kecil gemuk membelah menjadi 3 arah dengan pedang terbang mereka. Mereka menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Si Jian satu-satunya yang tersisa. Menggaruk kepalanya, dia memilih arah acak dan berlari dengan langkah besar. Eternal Secret King, Chapter 370. Bab 370, Badai Masuk. Salah satu alasan mengapa Su Zimo tetap tinggal di kota Suantian adalah untuk menyelesaikan perseteruan dengan 3 bandit berkuda. Pada saat yang sama, dia penasaran dengan reruntuhan sekte kuno yang disebutkan Tang Yu. Kehancuran sekte yang bisa mengumpulkan beberapa faksi utama daratan Tianhuang jelas jauh dari biasa. Tentu saja, prasyarat untuk menjelajahi reruntuhan itu adalah dia harus membangun reputasi dan reputasi yang kokoh di dalam kota Suantian. Pertempuran melawan 4 bandit berkuda tak terelakkan. Sejak dia membunuh Bao Yunfeng, Su Zimo tidak berniat menyelesaikan masalah secara damai dengan 4 bandit berpasangan. Terhadap orang-orang jahat dan kejam ini, tidak mungkin Su Zimo akan menelan barang-barang dan melawan hatinya hanya karena kekuatan mereka yang luar biasa. Jika dia memiliki ketidakbahagiaan, dia hanya akan melakukan pembalasan yang manis dan langsung dengan marah untuk memadamkan ketidaksenangan itu. Skenario kasus terburuk adalah kultivasi iblisnya terungkap. Paling-paling, dia hanya akan membuat neraka saat itu. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo duduk di sudut jalan tanpa bergerak. Dengan pikiran kosong, dia berkultivasi dengan ketenangan seorang biksu tua. Pada hari ketiga, meridian roh kelima Su Zimo muncul dan terbentuk, stabil sepenuhnya dengan energi roh melonjak di dalamnya secara penuh. Terobosan Su Zimo tidak menimbulkan banyak reaksi di kota Suantian. Lagi pula, bagi sebagian besar pembudidaya, tidak masalah apakah Su Zimo berada di 4 atau 5 pendirian Yayasan Meridian. Faktanya, bahkan jika dia mencapai pendirian Yayasan 6 Meridian, hasilnya tidak akan banyak berubah. Kebanyakan dari mereka hanya menunggu untuk menonton pertunjukan. Semua orang ingin tahu bagaimana 3 bandit berkuda akan menyiksa Su Zimo dengan metode mereka dan jumlah pembudidaya tak bersalah yang akan terlibat karena kemarahan mereka. Seiring waktu berlalu, ketegangan di kota Suantian semakin berat karena itu berarti ketiga bandit berkuda itu semakin dekat untuk kembali. Hari ini, awan gelap menyelimuti kota dan guntur bergemuruh. Langit tampak dicat hitam pekat saat awan berubah dengan cepat dan bergemuruh. Udara dipenuhi aroma lembab yang menandakan datangnya badai petir. Tempat tinggal yang dipertahankan dengan sempurna berdiri di sisi timur kota Suantian. Di pintu masuk, seorang pria tampan berjubah mewah berdiri dengan tangan di belakang, memandangi awan gelap dengan dagu sedikit terangkat. Matanya jernih, menyerupai kaca. Seorang kultivator melaju dari kejauhan dengan lencana sekte tergantung di pinggangnya. Pria tampan di kediaman itu juga memiliki yang identik. Jika seseorang memperhatikan, mereka samar-samar bisa melihat satu kata kaca. Salam, kakak senior Pei. Murid itu tiba di depan pria berjubah mewah itu dan membungkuk sedikit, menyapa dengan sopan. Kami punya berita. 3 bandit berkuda telah kembali ke kota. Baiklah, pria berjubah mewah itu menjawab dengan acuh tak acuh, masih menatap langit. Murid itu melanjutkan, saya mendengar bahwa eliksir yang Sek merencanakan sesuatu. Tuan Muda Tang Yu memimpin sekelompok pembudidaya menuju rumah besar itu, tapi kami tidak tahu kenapa. Fu, mengulurkan telapak tangannya, pria berjubah mewah itu memandangi jari-jarinya yang panjang dan ramping dengan ekspresi mengejek saat dia berkata dengan acuh tak acuh, 4 bandit berkuda, dole, serigala, harimau, dan macan tutul. Sekarang macan tutul sudah mati, 3 binatang yang tersisa pasti akan menjadi gila. Siapapun yang menyinggung mereka pada saat seperti ini hanya memintanya. Tujuan kami adalah reruntuhan eliksir pulsek. Tidak perlu bagi kita untuk menyia-nyiakan kekuatan kita di sini. Orang Su itu, hanya seekor semut yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Sisi barat kota Suantian, di sebuah istana, seorang kultivator berjubah hitam duduk di tengah dengan pedang emas besar. Tombak tulang diletakkan di atas lututnya secara horizontal. Meski matanya tertutup, ada aura pembunuh di sekelilingnya. Pewaris iblis, ketiga bandit berkuda telah kembali ke kota. Mengerti, kultivator berjubah hitam menjawab dengan santai tanpa membuka matanya. Hampir pada saat yang sama, Sekte Wayang, Sekte Seribu Derek, beberapa faksi di dalam kota Suantian mengetahui berita tersebut saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan jalan yang panjang. Tak lama kemudian, badai turun dan kilat menyambar di langit, terjalin seperti jaring yang mengancam menelan kota kuno. Badai itu berat dan ganas. Dalam sekejap mata, jubah hijau yang dikenakan Su Zimo basah kuyup. Meski begitu, dia terus duduk di tempatnya, tegak dengan mata tertutup. Dia memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap segalanya.
Tidak jauh dari sana, Tang Yu menatap sosok berwarna hijau dengan ekspresi bingung. Sesaat kemudian, dia tersentak dari pingsannya dan melirik curiga. Paman Liang, apakah menurutmu dia bisa bertahan selama 15 menit? Itu sulit. Paman Liang menggelengkan kepalanya. Selain 3 bandit berkuda, hanya ribuan penjahat yang mereka miliki sudah cukup untuk mencabik-cabik pria itu. Kakakku pasti akan berhasil. Berdiri di samping Tang Yu, Su Xiaoning mencengkeram tinjunya dan berkata dengan tegas. Di sampingnya, Night Spirit tergeletak di tanah dengan tenang, melindungi Xiaoning dalam diam. Di jalan panjang, hujan semakin deras dan angin bertiup semakin kencang. Dalam badai itu, suara kuku terdengar dari jauh, volume dan kejernihannya meningkat. Lambat laun, kuku terdengar seperti guntur. Bahkan badai tidak bisa menutupi niat membunuh yang datang dari ujung jalan yang panjang. Samar-samar, 3 sosok muncul di tengah hujan berkabut, mendekat dari jauh, itu adalah 3 bandit berkuda. Sisa-sisa binatang buas yang mereka tunggangi mengeluarkan suara terengah-engah. Dengan mata merah, mereka mengeluarkan aura liar saat mereka menatap tajam ke sudut jalan. Di belakang mereka bertiga adalah pasukan besar penunggang kuda, datang dengan ganasnya. Sekilas, ada lebih dari 1.000 orang. 1.000 penjahat ditambah dengan penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian, ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan di medan perang kuno, apalagi kota Suantian. Pada kenyataannya, faksi teratas seperti Glass Palace dan Malevolent Earth Sekte lebih kuat dari 4 bandit berpasangan. Namun, ada banyak faksi yang berkumpul di dalam kota Suantian saat ini memperebutkan reruntuhan eliksir Pulsek. Tidak ada yang mau memprovokasi 4 bandit berkuda agar kekuatan mereka melemah karena perebutan reruntuhan eliksir Pulsekte. Di sudut jalan, Su Zimo sudah lama basah kuyup dan rambut hitamnya saling menempel, terlihat sangat menyedihkan. 1.000 kaki, 500 kaki, 3 bandit berkuda mendekat dan Su Zimo bahkan bisa merasakan bau busuk keluar dari mulut 3 sisa binatang purba mereka. Namun, dia tidak bergerak diam. Tiba-tiba, ketika 3 bandit berkuda memasuki sekitar 300 kaki, Su Zimo membuka matanya dan sebuah busur raksasa muncul di tangannya entah dari mana. Dia membengkokkan busur dan memasukkan anak panah. Membungkuk seperti bulan purnama dan anak panah seperti bintang jatuh. Swash, swash, swash. Suara anak panah yang merobek udara hampir menyatu menjadi satu. Busur itu tidak lain adalah busur penyembunyian bulan, senjata roh kuasi Conate. Ketika 5 pola roh menyala di haluan di tangan Su Zimo, Lang Tan merasakan kegelisahan. Saat berikutnya, kilatan dingin muncul di hadapannya, hampir mendekat. Kecepatan panah itu terlalu cepat dan penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian biasa manapun pasti sudah mati. Namun, reaksi Lang Tan jauh lebih cepat daripada pembudidaya biasa mengingat pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di hutan. Dalam sekejap, dia mengiringkan wajahnya ke samping. Sinar dingin menyapu pipinya, memotong luka darah itu benar-benar bercukur. Dia telah mengelak, namun, sebelum Lang Tan bisa rileks, kelopak matanya berkedut dan dia melihat sinar dingin lainnya melesat, mengarah ke gelabelannya. Panah kedua tiba dan dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Ini adalah panah berurutan. Lang Tan merasakan rambutnya berdiri tegak. Sangat beruntung dia bisa menghindari panah pertama. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari panah kedua ini.